Pemuda tanpa sengaja melihat ke bawah. Hantu wanita berbaju biru tiba-tiba muncul di depannya. "Siapa kamu? Apakah kamu bisa melihatku?" Wanita kejam di sampingnya melihat pemuda berbicara dengan udara. Dia mengira telah bertemu dengan orang gila. Tanpa disadari, hantu wanita berbaju biru adalah jiwa dari buah pir di tangannya. Ternyata pemuda itu secara alami dapat berkomunikasi dengan jiwa segala sesuatu. Pada usia 5 tahun, dia mengetahui melalui berbicara dengan lampu jalan bahwa jembatan di sampingnya akan runtuh. Dia segera menghentikan wanita dari keluarga Su yang akan melintasi jembatan. Kepala keluarga Su sama sekali tidak percaya pada kata-katanya. Ayahnya juga menahan kepalanya dan memintanya untuk meminta maaf. Namun, detik berikutnya jembatan itu benar-benar runtuh. Belum sempat Sukin mengucapkan terima kasih, anak laki-laki itu sudah ditarik pergi oleh ayahnya. Sejak saat itu, Sukin jatuh cinta padanya dengan dalam. Dia bersumpah untuk membalas budi ini. Namun, setelah mencarinya selama 20 tahun, dia tidak menemukan anak laki-laki itu. Ternyata anak laki-laki itu dikurung oleh ayahnya yang penjudi di rumah sakit jiwa. Dia mengetahui melalui berkomunikasi dengan permainan mahjong bahwa jika ayahnya terus berjudi, pasti akan ditimpa kesialan terus-menerus. Meskipun anak laki-laki itu selalu berhasil meramalkan, namun, ayahnya tetap tidak mempercayainya. Dalam kemarahan, dia mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Seketika 20 tahun telah berlalu. Sukin mengendalikan kendali keuangan keluarga Su. Menghabiskan puluhan juta akhirnya menemukan keberadaan anak laki-laki itu. Dia dengan senang hati pergi untuk menemui pujaan hatinya. Namun, baru sampai di rumah sakit dia menemukan pemuda terjatuh tersungkur tiba-tiba di lantai. Ternyata dia sedang berbicara dengan roh Liv. Liv memberitahunya bahwa dirinya sudah sangat tua dan akan segera jatuh. Pemuda segera menghalangi dua perawat yang ingin naik lift. Namun, mereka hanya menganggap dia seorang gila yang mengoceh tak karuan. Mereka tetap menekan tombol lift. Masih tidak ada yang percaya pada kata-kata pemuda. Niat baik terakhir di dalam hatinya benar-benar hancur. Karena kalian semua tidak percaya padaku. Aku percaya. Kamu percaya padaku. Kamu tidak perlu berbohong seperti ini. Nona ini, kata-katamu mungkin berlaku di tempat lain. Tapi ini adalah rumah sakit jiwa. Kamu percaya pada kata-kata seorang pasien jiwa. Dia di sini. Jelas ada masalah. Namun, detik berikutnya lift benar-benar jatuh dengan cepat. Sukin sekali lagi menyaksikan kemampuan ajaib ini. Dia bersumpah tidak akan membiarkan pemuda dibully oleh orang lain lagi. Setelah membawa pemuda keluar dari rumah sakit, Sukin makan besar. Dia juga memotong rambutnya menjadi gaya yang keren. Dia juga membeli banyak barang mewah. Saat Sukin pergi untuk mengemudikan mobil dan bersiap membawa pemuda ke hotel, pemuda tidak sengaja menabrak seorang wanita seksi. Kopi tumpah memenuhi rok wanita itu. Pemuda segera membantu mengelap dan mengeluarkan minyak. Wanita seksi mendorongnya dan memberinya sebuah tamparan. Pakaian ini adalah edisi terbatas yang bernilai jutaan. Tapi sekarang semuanya hancur. Dia dengan marah mendorong pemuda hingga terjatuh. Dia bahkan menendang bagian sensitifnya. Kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mematahkan tangan dan kakinya. Lalu mengirimnya kembali ke rumah sakit jiwa. Pemuda tidak ingin kembali ke sana. Untungnya, Sukin segera menghentikan mereka. Dia melihat lebih dekat dan ternyata wanita seksi itu adalah ibu tirinya, Jiang Yan. Jiang Yan berteriak kepada putrinya karena menghabiskan begitu banyak uang untuk seorang pasien jiwa. Harus mencabut kendali keuangannya. Sukin menyadari kesalahannya dan tidak berani membalas. Tiba-tiba, jiwa yang berjanji muncul di telinganya. Ternyata ada dua wanita cantik. Mereka memohon kepada pemuda untuk membantu Sukin. Kini keluarga Su jatuh miskin dan sangat membutuhkan investasi dari Tuan Sun. Sementara Jiang Yan tahu bahwa Tuan Sun sangat menyukai barang antik. Dia sudah mengirimkan banyak barang antik kepadanya. Tuan Sun berencana untuk memberikan semua hak kerjasama pada pesta ulang tahunnya dalam 3 hari. Memberikan semua wewenang kerjasama kepada Jiang Yan. Begitu Jiang Yan berhasil, maka dia akan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh keluarga Su. Dia akan dapat dengan mudah menguasai warisan yang ditinggalkan oleh ayah Sukin. Saat ini satu-satunya cara adalah memilih barang antik yang lebih baik. Baru pada saat itulah Tuan Sun akan berubah pikiran. Pemuda melihat Sukin yang habis-habisan dimaki. Namun dia masih berusaha mempertahankan dirinya. Dia memutuskan untuk membantu Sukin keluar dari kesulitan. Jadi dia segera pergi ke jalan barang antik. Namun setelah melihat tumpukan lukisan dan batu giok yang harganya jutaan, pemuda hanya menggelengkan kepala. Akhirnya dia memilih sebuah dupa seharga 10 yuan di pasar kaki 5. Meskipun dupa ini terlihat seperti barang kerajinan, namun Sukin tetap memilih untuk mempercayainya. 3 hari kemudian, keduanya menghadiri pesta ulang tahun Tuan Sun seperti yang dijanjikan. Pemuda menemukan bahwa energi negatif di halaman belakang sangat kuat, sepertinya ada makhluk jahat. Dia pun meminta Sukin untuk pergi makan terlebih dahulu. Dia sendiri pergi ke halaman belakang untuk menyelidiki. Namun ketika dia membuka kotak yang memancarkan energi negatif, dia malah menemukan bahwa di dalamnya kosong. Dia bahkan ditangkap oleh petugas keamanan sebagai pencuri dan dibawa ke hadapan Tuan Sun. Tuan Sun memerintahkan anak buahnya untuk memotong tangannya dan memberikannya kepada anjing. Kepala orang tuamu, buang ke sampingku. Diam. Dalam situasi yang sangat genting, pemuda akhirnya menemukan energi negatif berasal dari jepit rambut di tangan Tuan Sun. Dia langsung mengenali pemilik jepit rambut itu. Dia adalah seorang ibu yang penuh dengan dendam. Siapapun yang memegang jepit rambut ini akan ditimpa kesialan terus-menerus. Dan Tuan Sun memang hampir jatuh tersungkur tiba-tiba tadi. Tapi jepit rambut ini adalah hadiah dari teman baiknya, Jiang Yan. Jadi dia tetap merasa pemuda mengoceh tak karuan. Sampai pemuda dengan jelas menyebutkan nama pemilik yang terukir di jepit rambut. Tuan Sun akhirnya benar-benar percaya padanya. Dia segera ingin menghabisi Jiang Yan. Tapi pemuda dengan ketakutan menemukan bahwa giok di dada Tuan Sun ternyata adalah giok 9 lubang yang khusus untuk menyumbat anus orang mati. Siapapun yang memakainya pasti akan sial terus-menerus.
Tuan Sun baru tahu alasan mengapa dia tidak bisa ereksi. Dan giok ini juga ternyata adalah hadiah dari Jiang Yan. Jiang Yan, kau wanita jalang. Satu barang terkenal, tidak hanya membalas, memberikan padaku. Semuanya terkenal. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kau ingin menghabisiku? Baiklah, giok yang begitu bagus, harus dimasukkan kembali ke anus Jiang Yan. Baru kau tidak akan melihat kebencian di hatimu. Selamatkan semua orang untukku. Tuan Sun membawa sekelompok preman, bersiap untuk mengisi anus Jiang Yan. Sementara di sisi lain, Su Qin sedang dikepung oleh banyak orang. Jiang Yan memberitahu pemegang saham keluarga Su, hadiah yang ingin diberikan Su Qin kepada Tuan Sun. Dia seorang psikopat. Semua orang marah dan menyebutnya bodoh. Saat ini, 90% pesanan keluarga Su berasal dari Tuan Sun. Jika ada sedikit saja yang membuat Tuan Sun tidak senang, keluarga Su akan hancur. Para pemegang saham meminta agar dia menunjukkan hadiah tersebut. Tapi ini adalah hadiah untuk Tuan Sun. Bagaimana bisa membiarkan mereka melihatnya terlebih dahulu? Su Qin dengan keras melindungi kotak hadiah itu. Berhenti. Su Qin, kamu masih melayani dengan perasaan. Tuan Sun adalah kakak baik dari Jiang Zong. Tepat, Su Qin, masih belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Jiang Zong akan mempertimbangkan wajah ayahmu. Dia bahkan bisa memohon jika tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari rumah Tuan Sun hari ini. Tuan Sun akhirnya benar-benar percaya padanya. Turunkan celananya, lepaskan dia.